Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Umi Aida dengan NIM 2109060033. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah rancangan proposal penelitian saya yang dimana untuk memenuhi tugas penilaian ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Imam Syahputra Yamin SKMM EPIT. Dimana di sini judul dari proposal saya yaitu gambaran penderita hipertensi pada lansia di wilayah kerja UPT Puskesmas yang ada di Meninting. Di sini saya akan mempresentasikan dari bab pertama sampai bab ketiga, yang dimana hipertensi ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas batas normal yang dapat mengakibatkan peningkatan angka kesakitan atau morbiditas dan juga angka kematian, yaitu mortalitas. Tekanan darah fase sistolik 140 mmHg menunjukkan fase darah yang sering dipompa oleh jantung, dan fase distolik 90 mmHg menunjukkan fase darah yang kembali ke jantung menurut Trianto 2014. Di sini tekanan darah juga merupakan tekanan hipertensi atau tekanan darah ini kondisi kronis ketika tekanan darah pada dinding arteri atau pembuluh darah bersih meningkat, di mana kondisi ini dikenal sebagai pembunuh diam-diam karena jarang memiliki gejala yang jelas. Satu-satunya cara mengetahui apakah seseorang itu memiliki hipertensi adalah dengan melakukan pengukuran tekanan darah menurut ANIS 2018. Di sini ada klasifikasi hipertensi yang dimana ada kategori tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, yang dimana ada normal, terus ada normal tinggi, stadium 1 hipertensi ringan, stadium 2 hipertensi sedang, stadium 3 hipertensi berat, stadium 4 hipertensi maligna. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada patofisiologi dari hipertensi, yang dimana tekanan darah dalam arteri bisa terjadi melalui beberapa cara, yaitu jantung memompa lebih kuat sehingga mengalirkan lebih banyak cairan pada setiap detiknya. Arteri besar kehilangan kelunturannya dan menjadi kaku sehingga mereka tidak dapat mengembang pada saat jantung memompa darah melalui arteri tersebut. Darah pada setiap denyut jantung dipaksa untuk melalui pembuluh yang sempit daripada biasanya dan menyebabkan naiknya tekanan. Di mana inilah yang terjadi pada usia lanjut, di mana dinding arterinya telah menebal dan kaku karena arterioskoliosis menurut Trianto 2014. Selanjutnya di sini ada penyebab dari hipertensi, yang dimana yang pertama yaitu hipertensi esensial atau primer, yang dimana penyebab dari hipertensi ini yaitu dapat diketahui kurang lebih 90% penderita hipertensi tergolong hipertensi esensial, sedangkan 10%-nya tergolong hipertensi sekunder. Yang kedua yaitu hipertensi sekunder, yang dimana hipertensi sekunder adalah hipertensi yang penyebabnya dapat diketahui antara lain kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar, tiroid atau hipertiroid, penyakit kelenjar adrenal atau hiperaldosteronisme. Yang selanjutnya yaitu komplikasi hipertensi, yang dimana yang pertama ada stroke, ada infark miokard, yang ketiga ada gagal ginjal, yang keempat ada gagal jantung. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan kerangka teori. Kerangka teman-teman bisa melihat di layar teman-teman bahwa saya menggunakan kerangka teori yang seperti ini, yang dimana ada faktor yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diubah.
faktor yang dapat diubah di sini ada 4, yaitu riwayat keluarga, usia, genetik, jenis kelamin. Sedangkan faktor yang dapat diubah juga di sini ada 4, tapi ada banyak bagiannya ya teman-teman, bisa dilihat. Yang pertama itu penggunaan kontrasepsi oral pada wasit. Itu ada stres, pekerjaan, kebiasaan merokok, konsumsi garam berlebihan. Ntar teman-teman bisa melihatnya. Sedangkan di sini kita masuk ke bab 3, yaitu kerangka konseptual dan hipotesis penelitian yang saya gunakan, yaitu yang dimana yang pertama rancangan penelitian dan metode penelitian, yaitu desain penelitian, dimana desain penelitian itu adalah suatu desain dalam penelitian yang mungkin dapat memaksimalkan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi suara validasi hasil dalam penelitian sebagai petunjuk dan perencanaan pelaksanaan penelitian untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Selanjutnya di sini jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan studi deskriptif, tinjauan dari tujuan penelitian yang akan dicapai itu penelitian ingin menggunakan penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif itu ialah penelitian deskriptif yang disarankan ialah untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu keadaan di dalam suatu komunitas atau masyarakat itu sendiri. Di sini selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian saya, yaitu penelitian ini dilakukan di wilayah kerja UPT Puskesmas Minting, yang dimana waktu penelitian yang saya lakukan yaitu pada bulan Juni tahun 2023, di mana kerangka konsep yang saya gunakan di sini teman-teman bisa melihatnya. Ya, di sini ada kejadian hipertensi pada lansia, di mana ada jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, riwayat keluarga. Teman-teman bisa membacanya sih, apa itu kerangka konsep bisa ada di sini ya teman-teman, karena saya mengerjakan waktu. Soalnya di sini ada variabel penelitian dan definisi operasional, yang dimana apa sih dari variabel penelitian itu? Variabel penelitian adalah karakteristik yang memberikan nilai beda terhadap suatu benda, manusia, dan lain-lain. Sedangkan definisi operasional itu berdasarkan karakteristik yang diamati dari suatu yang didefinisikan tersebut, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek fenomena. Jadi teman-teman di sini bisa melihat ada kolom di sini definisi operasional, di sini ada kolom variabel, definisi operasional, alat ukur, hasil ukur, skala. Saya jelaskan satu ya, di sini ada jenis kelamin, terus definisi operasionalnya itu jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang mempengaruhi kejadian hipertensi. Sedangkan alat ukur yang kita gunakan yaitu data sekunder atau data sekunder PTM Puskesmas yang ada di Meninting. Selanjutnya ada hasil ukurnya, itu kita mengukur laki-laki dan perempuan, dan skalanya itu kita memberikan skala nominal. Selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Di sini populasi dan sampel itu semua penderita hipertensi usia lansia di wilayah Puskesmas Meninting ya teman-teman. Terus selanjutnya populasi pada penelitian ini berjumlah 126 penderita hipertensi pada lansia di wilayah kerja UPT Puskesmas Meninting bulan Januari sampai Maret tahun 2023. Adapun besar sampling yaitu total sampling. Terus metode pengumpulan data yaitu pengumpulan data menggunakan data sekunder dari unit PTM Puskesmas. Selanjutnya di sini ada metode pengolahan data dan analisis data, yaitu pertama ada proses pengolahan data, teknik analisis data. Selanjutnya di sini ada jadwal penelitian dan rancangan anggaran belanja penelitian. Tapi saya belum membuat jadwal penelitian sama rancangan anggaran belanja. Teman-teman, itu saja yang dapat saya presentasikan. Masih terdapat banyak lagi kekurangan yang ada di proposal saya ini, karena dari segi materinya saja masih lengkap, apalagi di kerangka, di tunjang pusakanya itu masih belum lengkap.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.